Dalam video ini nanti akan saya sebutkan apa saja ciri-cirinya bila seseorang memiliki indera keenam. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam segala hajat dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas soal indera keenam. Dalam video ini nanti akan saya sebutkan apa saja ciri-cirinya bila seseorang memiliki indera keenam, yang mana tentu saja kemampuan indera keenamnya ini belum terasah. Bila penasaran, boleh simak video ini sampai selesai. Sebelum saya sebutkan apa saja ciri-cirinya, orang yang punya indera keenam, terlebih dulu perlu kita luruskan, indera keenam ini apa? Jadi kita punya pemahaman yang seragam dulu. Manusia, seperti yang kita tahu, memiliki 5 indera fisik, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Tetapi ada satu lagi indera yang tidak semua orang punya, yaitu indera keenam. Ada beberapa di antara kita yang memiliki kemampuan tertentu, misalnya membaca pikiran orang lain, atau mengetahui suatu kejadian yang belum terjadi, merasakan sesuatu yang tidak benar, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Kemampuan-kemampuan semacam inilah yang kerap digolongkan sebagai kemampuan indera keenam. Secara istilah sendiri, indera keenam dapat diartikan sebagai suatu alat untuk merasakan sesuatu secara naluri. Jadi seorang pemilik indera keenam akan mampu menerima informasi yang tidak dapat diperoleh melalui kelima indera fisik, melainkan diperoleh lewat perasaan dan pikiran. Anda mungkin pernah menjumpai orang seperti ini, saudara Anda, kawan Anda, kenalan Anda, atau bahkan mungkin Anda sendiri. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa indera keenam sebenarnya dimiliki semua orang, tetapi dalam kadar yang berbeda-beda. Karena kadar dan kekuatannya beda-beda, maka manifestasinya pada tiap orang juga tidak sama. Ada yang sama sekali tidak muncul kemampuan indera keenamnya. Ini kebanyakan orang. Tetapi ada juga yang kemampuan indera keenamnya ini sering muncul sebab ia punya bakat dan kadar yang lebih tinggi. Memang dari sananya punya potensi. Nah, langsung saja, apa tanda-tandanya bila seseorang ini punya potensi untuk mengasah indera keenamnya menjadi lebih baik lagi? Tanda yang pertama adalah berupa mimpi. Mereka yang memiliki bakat indera keenam kebanyakan pernah mengalami mimpi yang kemudian menjadi kenyataan di kemudian hari. Mimpi ini sebenarnya merupakan pandangan kita tentang masa depan. Mengapa pertanda ini hanya muncul lewat mimpi? Karena bagi banyak dari kita, masih nafsu duniawi yang berkuasa. Dan ketika nafsu duniawi ini masih mengendalikan diri kita, ya peringatan hanya dapat kita terima melalui bawah sadar saja, lewat mimpi. Lanjut ke pertanda kedua, yaitu merasakan seseorang yang tidak ada. Jadi kita sendirian, tetapi merasakan seakan-akan ada orang lain di dekat kita. Sebagian orang akan jadi merinding, merasa terganggu, tetapi mereka yang punya pengendalian diri lebih baik biasanya akan mampu mengusir gangguan tersebut. Karena seperti yang sering saya sampaikan, kita memang hidup di satu jagat yang sama dengan mereka yang tidak kasat mata. Hanya berbeda dimensi saja. Maka tetaplah menganggap pengalaman ini sebagai sesuatu yang wajar. Artinya bila pertanda yang Anda rasakan baru satu ini saja, tidak bisa kita jadikan basis untuk menilai bahwa Anda memiliki potensi indera keenam. Pertanda ketiga adalah merasa diperhatikan, padahal ketika kita tengok tidak ada siapa-siapa. Lalu pertanda yang keempat adalah sering mengalami déjà vu. Déjà vu merupakan sesuatu yang saya yakin pernah dialami semua orang. Tetapi akan lain ceritanya bila kondisi déjà vu ini dialami terlalu sering. Déjà vu ini sendiri apa? Déjà vu adalah perasaan seolah-olah pernah mengalami suatu momen, suatu kejadian, padahal momen tersebut baru terjadi sekali itu saja. Sejumlah pihak meyakini bahwa déjà vu yang terlalu sering terjadi merupakan pertanda bahwa ada suatu visi supranatural yang bocor. Ada suatu informasi atau pemahaman yang tidak semestinya keluar, tetapi didorong keluar secara paksa oleh kemampuan bawaan seseorang, sehingga membentuk sebuah perasaan tidak asing akan suatu kejadian, padahal kejadian tersebut baru terjadi sekarang. Nah,
Kita lanjut ke pertanda kelima. Orang yang berpotensi mengasah kemampuan indera keenamnya akan mampu melihat aura tanpa ia sadari. Ia melihat aura ini dalam bentuk cahaya tipis yang menyelimuti suatu benda. Jadi suatu ketika, Anda memperhatikan sesuatu tanpa berkedip, lalu nampak ada selubung cahaya tipis yang mengelilingi benda tersebut. Tapi kemudian Anda berkedip, Anda amati kembali, cahaya tadi sudah tidak ada. Sedangkan pertanda keenam adalah munculnya perasaan tidak cocok ketika pertama kali bertemu dengan seseorang. Kita belum kenal dengan orang tersebut, tetapi kita seperti diberikan firasat, diberikan peringatan bahwasannya orang ini tidak baik untuk kita dekati. Sehingga muncul rasa kurang nyaman, gerah, dan perasaan tolak-menolak, termasuk ketika kita bertemu dengan seseorang untuk urusan bisnis maupun urusan asmara. Pertanda ketujuh adalah melihat sekelebat bayangan yang nampak begitu nyata, terutama ketika Anda sedang bosan, sedih, atau malah sedang melamun. Pertanda ketujuh ini hampir mirip-mirip dengan pertanda kedua dan ketiga tadi. Lalu pertanda yang kedelapan adalah mati suri, yang dikatakan sebagai gagal jantung sementara karena kondisi tertentu. Jantung yang tadinya sempat berhenti sejenak, tapi kemudian berdetak kembali. Banyak orang meyakini bahwa kondisi mati suri dapat melepaskan roh seseorang dari tubuhnya. Dan karena roh tersebut telah melakukan kontak dengan alam bawah sadar, maka setelah kejadian mati suri tersebut, secara berangsur-angsur orang ini akan mengalami serangkaian keistimewaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sedangkan tanda atau ciri terakhir yang dapat saya sebutkan adalah mampu merasakan seseorang, tapi belum ada tanda-tanda fisiknya. Agak sulit dijelaskan, tapi saya yakin Anda paham maksud saya ya. Yaitu ada kalanya kita tahu bahwa akan ada seseorang yang datang. Akan ada seseorang yang bakal berada di sini di dekat kita, tetapi orang itu belum ada saat ini, belum sampai ke sini, belum ada di sini. Tapi kita sudah bisa merasakan kehadiran orang tersebut. Dan benar saja, memang orang ini ternyata mengunjungi Anda di lain kesempatan. Dari ke-9 ciri atau pertanda yang sudah saya sebutkan ini, kira-kira ada berapa yang pernah terjadi pada orang sekitar Anda? Atau bahkan pernah Anda rasakan sendiri? Boleh ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam rahayu.